अपने खातिर अपन दोस्त परिवार सुख सुविधा बंटी भाग जा। Halo, jumpa lagi sama IP yang gak bosen-bosen nyeritain alur film India. Kali ini IP mau ngebawain salah satu filmnya Allu Arjun yang berjudul Desamuduru yang rilis di tahun 2007. Film ini mengisahkan perjalanan cinta seorang pemuda bernama Govin yang kelepek-kelepek sama seorang gadis bernama Vaishali. Seperti apa keseruannya? Tanpa berlama-lama lagi, kuy kita ke intro. Di awal film, terlihat segerombolan preman sedang menginterogasi seorang pria. Para preman itu diketuai oleh Tambi Durai. Ia mempunyai tangan kanan yang bernama Panoswami. Tambi Durai menanyakan keberadaan seseorang ke pria itu. Tapi pria itu nggak mau ngasih tahu. Tambi Durai ngamuk. Ia membekap kepala pria itu dan memukul kepalanya hingga tewas. Ini adalah Bala Govin, biasa dipanggil Govin. Ia adalah seorang direktur program di MAA TV. Setelah berolahraga, ia berangkat ke kantor. Govin mempunyai seorang ayah yang bekerja satu kantor dengannya, yang bernama Chandra Mohan. Govin diperintahkan ayah sekaligus bosnya untuk meliput penjualan minuman keras di kota Dolpet. Di hari yang sama, Govin berangkat menuju ke Dolpet. Ia membawa kamera tersembunyi agar tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Govin berjalan memasuki daerah itu. Tanpa sengaja, Govin melihat seorang pria lagi digebukin sama sekelompok preman dan mau dibunuh. Govin tidak kenal dengan pria itu. Ia mencoba menyelamatkannya. Govin menghajar preman itu satu persatu tanpa ampun. Kini, giliran ketua preman dihajar habis-habisan sama Govin. Dari arah yang lain, teman-teman preman itu muncul. Dan akhirnya, Govin kabur dan berhasil menyelamatkan pria itu. Govin akhirnya balik lagi ke kantor. Kabar Govin berurusan dengan preman di Dolpet terdengar sama ayahnya. Ayahnya marah-marah karena pemimpin preman yang digebukin sama Govin itu adalah Murugesan, anak dari Tambi Durai. Demi keselamatan Govin, ayahnya memberi tugas untuk meliput kegiatan di sebuah desa yang bernama Kulu Manali agar ia bisa kabur dari Tambi Durai. Govin dan timnya langsung cus menuju stasiun untuk pergi ke Kulu Manali. Murugesan kini koma di rumah sakit. Tambi Durai murka ngelihat kondisi anaknya. Anak buahnya ngasih tahu kalau yang ngegebukin Murugesan bekerja di MAA TV. Ngedengar itu, ia dan anak buahnya langsung ngegeruduk ke MAA TV dan mencari Govin di sana. Tapi Govin nggak ada. Tambi Durai nanya ke bos MAA TV, di mana Govin berada. Bosnya ngasih tahu kalau Govin pergi nggak tahu kemana. Dia juga udah menghubungi Govin tapi nggak ada jawaban. Tambi Durai memerintahkan anak buahnya untuk mencari Govin ke semua tempat. Govin dan timnya buru-buru naik kereta. Sementara itu, anak buah Tambi Durai sudah berada di stasiun. Mereka memeriksa ke semua tempat dan menanyai orang-orang di sana. Govin akhirnya nyampe di desa Kulu Manali. Dia mendirikan tenda dan beristirahat. Besoknya, kru langsung meliput semua kegiatan warga di desa itu. Dari atas bukit, Govin gak sengaja ngelihat sekelompok orang lagi meditasi. Ia melihat seorang gadis cantik di sana. Govin langsung ngedeketin sekumpulan orang itu. Ia memperkenalkan diri dan bertanya kegiatan yang mereka lakukan. Ternyata mereka adalah komunitas Sanyasin. Mereka diketuai oleh Rama Paba. Dan wanita cantik yang bikin Govin terseok-seok bernama Vaishali. Suatu hari, Govin ngelihat Vaishali lagi di pasar. Vaishali lagi digodain sama sekelompok pria yang habis latihan kungfu. Ngelihat itu, Govin langsung erosi. Govin memperingatkan pria itu agar enggak godain Vaishali. Namun, pria itu malah menantang Govin. Vaishali memohon kepada Govin biar enggak berantem. Namun, Govin yang udah terlanjur naik pitam menerima tantangan dari pria itu. Govin digiring ke tempat latihan kungfu dan dipukulin di sana. Dari jauh, Vaishali ngeliatin Govin yang lagi digebukin. Govin akhirnya bisa membalas dan menghajar balik mereka semua. Setelah berhasil bikin mereka babak belur, Govin akhirnya pergi bersama teman-temannya. Malam harinya, Govin gak bisa tidur. Dia masih kebayang-bayang sama Vaishali. Ia keluar tenda dan pergi ke tempat kelompok Sanyasin. Begitu nyampe,
Govin malah mau balik lagi. Pas mau balik, ia ketemu sama Ramapaba. Ramapaba nanya, kenapa baru aja datang terus pergi lagi? Govin ngejelasin kalau ia nggak bisa tidur karena kepikiran terus sama Faisali. Dia datang ke sini karena mau mastiin apakah Faisali juga merasakan hal yang sama. Setelah ngomong itu, Govin balik lagi ke tendanya. Ramapaba akhirnya masuk ke dalam dan melihat Faisali ternyata merasakan hal yang sama. Besoknya, Govin bareng teman-temannya akan pulang ke Hyderabad. Govin berpamitan dengan semua orang di sana, kecuali Faisali. Ramapaba nanya, kenapa Govin gak berpamitan dengan Faisali? Govin ngejawab, kalau Faisali akan ikut dengannya besok hari. Ngedenger itu, Ramapaba nanya, kenapa Govin pede banget Faisali bakal ikut bareng dia? Govin pun ngejawab, kita lihat saja nanti. Sebelum pulang, Govin nungguin Faisali, tapi dia nggak nongol-nongol. Govin lalu berdiri di atas batu dan teriak-teriak manggil nama Faisali. Tapi Faisali tetap gak nongol-nongol. Akhirnya, Govin dan teman-temannya pergi naik mobil. Ternyata, Faisali ada di bawah batu tempat Govin teriak tadi sambil menangis. Dari jauh, Faisali ngeliatin dan ngikutin mobil yang ditumpangi oleh Govin dan teman-temannya. Di tempat yang lain, Tambi Durai masih mencari Govin. Karena belum pernah ketemu, Tambi Durai salah sasaran. Ia memukuli orang lain yang kebetulan namanya juga Govin. Seseorang menelpon salah satu teman Govin dan ngasih tahu kalau untuk sementara Govin jangan dulu datang ke Hyderabad karena Tambi Durai sedang mencarinya kemana-mana. Ngedengar itu, teman Govin memerintahkan supir untuk menghentikan mobilnya. Ia mau ngasih tahu Govin yang lagi duduk di atas mobil. Pas berhenti, Govin udah nggak ada di atas mobil. Temennya langsung nelpon Govin. Si Govin ngomong kalau dia berubah pikiran. Dia nggak mau pulang ke Hyderabad tanpa Faisali. Sementara itu, Faisali masih menangisi kepergian Govin. Tiba-tiba, seorang laki-laki datang mendekati Faisali. Faisali sangat senang. Ia mengira itu adalah Govin. Ternyata, laki-laki itu adalah pria yang menggodanya di pasar. Pria itu menarik Faisali untuk ikut dengannya. Karena takut, Faisali lari. Pria itu dan teman-temannya mengejar Faisali. Faisali lalu ngumpet di bawah pohon. Tiba-tiba, Govin muncul dan langsung menghajar pria itu dan teman-temannya. Faisali lalu lari dan berhenti di sebuah kuil. Govin nanya, kenapa Faisali nggak mau ikut dengannya? Pria itu dan teman-temannya masih menyerang Govin. Tiba-tiba, Faisali ngomong kalau dia tidak mencintai Govin. Faisali meminta Govin untuk segera pergi. Setelah ngomong itu, Faisali pergi meninggalkan Govin. Govin berusaha mengejar Faisali. Namun, seorang pria masih mencoba menghajar Govin. Govin hampir terjatuh ke sungai. Ia bergelantungan di jembatan. Pria itu terus memukuli Govin. Sampai akhirnya Govin berhasil menjatuhkan pria itu ke sungai. Dan ia kehilangan jejak Faisali. Teman-teman Govin akhirnya sampai di kantor. Ayah Govin nanya, di mana Govin? Temannya ngasih tahu kalau Govin gak ikut pulang. Dia jatuh cinta sama gadis Sanyasin. Setelah kejadian kemarin, Faisali semakin galau. Ia sering ngelamun dan menangis. Suatu hari, Faisali dipanggil sama Ramapaba. Ramapaba ngomong, dari matamu, saya tahu kamu mencintai Govin. Saya bisa merasakan perjuangan hatimu. Kamu gak perlu jadi Sanyasin seperti saya. Kamu masih muda, dapatkan pengalaman hidup dan menikahlah dengan Govin. Apakah ia masih di sini atau sudah pergi? Faisali ngejawab, saya tidak tahu. Mungkin dia sudah pergi. Faisali lalu ingat kalau pas lagi meditasi di gua, Govin pernah datang dan memberinya kartu nama. Faisali lalu pergi ke gua dan mencari kartu nama Govin. Tapi nggak ketemu. Tiba-tiba Ramapaba muncul bareng Govin. Ngeliat itu, Faisali happy banget. Ramapaba ngasih tahu, mulai besok Faisali bukan lagi anggota Sanyasin. Besok Ramapaba meminta Govin untuk menjemput Faisali. Di hari yang sama, MAA TV menayangkan acara yang diliput oleh Govin dan teman-temannya. Nampak Faisali bareng sama komunitasnya. Teman-teman Govin ngasih tahu ke ayahnya kalau itu adalah cewek yang bikin Govin kelepak-kelepak. Besok harinya, Govin ngejemput Faisali. Mereka berencana akan pergi ke Hyderabad. Pas lagi di pasar, Govin mau ngebeliin Faisali sweater karena cuacanya sedang dingin. Anak buah Tambi Durai muncul dan langsung ngebawa Faisali. Govin tahu anak buah Tambi Durai yang ngebawa Faisali. Ia pakai kupluk biar nggak ketahuan. Govin langsung menghajar anak buah Tambi Durai. Tapi sayang, Faisali berhasil dibawa ke mobil. Govin berlari mengejar mobil anak buah Tambi Durai.
Ia mengambil jalan pintas dan berhasil menghadang mobil anak buah Tambidurai. Anak buah Tambidurai turun dan langsung menyerang Govin. Sedangkan Faisali dibawa kabur melalui sungai menggunakan perahu karet. Dengan sekuat tenaga, Govin mengejar perahu karet yang ngebawa Faisali. Tapi sayang, Faisali akhirnya berhasil dibawa kabur sama anak buah Tambidurai. Govin kembali ke tempat komunitas Hanyasin. Ia menanyakan asal-usul Faisali. Namun, Ramapaba tidak tahu asal-usul Faisali. Yang ia tahu, Faisali adalah seorang yatim piatu. Karena tidak menemukan jawaban, akhirnya Govin pulang ke Hyderabad. Faisali dibawa ke rumah Tambidurai. Di sana, ia dimarahi oleh istri Tambidurai. Ternyata, keluarga Tambidurai sudah mencari Faisali selama 2 tahun. Dan ketika melihat tayangan di TV, mereka tahu kalau Faisali berada di Kulu Manali. Istri Tambidurai memberitahu anaknya Murugesan kalau Faisali sudah ditemukan. Ngedengar itu, Murugesan seneng banget. Govin akhirnya nyampe di rumah. Begitu nyampe, ia langsung ketemu sama ayahnya dan nyeritain semua yang terjadi. Govin masih penasaran, ada apa dengan Faisali? Kenapa anak buah Tambidurai membawa Faisali? Govin berencana akan pergi ke Dolpet untuk menjemput Faisali. Ngedengar itu, ayahnya langsung mencegahnya. Karena Govin lagi dicari-cari sama Tambidurai. Ia nggak mau terjadi apa-apa sama anaknya. Govin tetap maksa pergi ke Dolpet. Ia pergi bareng sama teman-teman TV-nya. Begitu nyampe, ia berhenti tepat di depan rumah Tambidurai. Temannya ngasih tahu kalau Govin jangan keluar dari mobil karena takut anak buah Tambidurai mengenalinya. Temannya turun dan memperhatikan suasana rumah Tambidurai. Govin memang bandel. Dia turun dari mobil dan memperhatikan suasana sekitar. Tiba-tiba, seorang pria muncul dan menariknya ke dalam sebuah rumah. Ternyata, pria itu adalah orang yang pernah Govin tolong ketika digebukin sama anak buah Tambidurai. Govin nanya mengenai Faisali ke pria itu. Dia ngejelasin kalau Faisali adalah putri sematawayang dari Narayana Patwari. Narayana Patwari adalah Sultan Tajir penguasa di Dolpet. Ia dan Tambidurai pernah bekerja untuknya. Tambidurai mengincar kekayaannya. Tambidurai meminta untuk menikahkan Faisali dengan putranya Murugesan. Ngedengar itu, Narayana Patwari marah. Tambidurai lalu membunuh Narayana Patwari dan istrinya. Pria itu ingin menyelamatkan Faisali. Ia ngebawa Faisali ke stasiun dan Faisali berhasil naik kereta. Sementara itu, anak buah Tambidurai mengejarnya sampai akhirnya ditolong sama Govin. Setelah ngedengar cerita itu, Govin pergi ke kantor polisi. Ia menceritakan semua yang terjadi. Tetapi, polisi tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada saksi dan bukti. Karena nggak dapat solusi, Govin dan teman-temannya cabut dari kantor polisi. Govin dan teman-temannya kembali mengawasi rumah Tambidurai. Govin mengatur siasat agar bisa masuk ke dalam rumah Tambidurai. Ia memerintahkan temannya untuk mematikan gardu listrik. Govin lalu memanjat pagar dan berhasil masuk ke dalam rumah Tambidurai. Ia pura-pura jadi anak buah Tambidurai. Istri Tambidurai menyuruh Govin menyalakan lilin dan membawanya ke kamar Faisali. Akhirnya, Govin bisa bertemu dengan Faisali. Faisali happy banget. Govin mengajak Faisali untuk keluar dari rumah Tambidurai. Begitu nyampe di pintu, istri Tambidurai datang dan melihat Faisali. Govin ngumpet di belakang pintu. Istri Tambidurai langsung marah karena mengira Faisali akan kabur. Ia menyeret Faisali ke bawah. Govin memerintahkan temannya untuk menyalakan listrik. Istri Tambidurai masih memarahi Faisali karena ia akan kabur. Nggak berapa lama, Govin memerintahkan temannya untuk mematikan listrik lagi. Ketika listrik padam, Govin keluar dari kamar Faisali lalu turun ke bawah. Ia melihat istri Tambidurai masih ngomel-ngomel. Govin lalu menggampar istri Tambidurai terus kabur. Karena gelap, jadi nggak ketahuan siapa yang memukul istri Tambidurai. Nggak berapa lama, lampu nyala kembali. Tambidurai memerintahkan anak buahnya buat nyari siapa yang mukul istrinya. Besok harinya, keluarga Tambidurai mempersiapkan malam pertama untuk Murugesan. Mereka menghias rumah dengan bunga. Govin dan teman-temannya pergi ke rumah Tambidurai untuk menyelamatkan Faisali. Tiba-tiba, anak buahnya nongol dan mengenali Govin. Govin langsung lari dan dikejar sama anak buah Tambidurai. Govin berhasil menghajar beberapa anak buah Tambidurai hingga bonyok-bonyok. Anak buah Tambidurai masih mengejar Govin. Dari belakang, teman Govin muncul pakai motor lalu nyelamatin Govin. Setelah tiba di tempat yang aman, Govin lalu menelpon Tambidurai. Dia ngomong
Kalau sekarang ia berada di dompet. Kalau ingin balas dendam, silakan cari saya. Ngedengar itu, Tambidura langsung murka. Ia mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari Govin. Murugesan sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Govin mendatangi Murugesan yang mau balik ke rumah. Ia menghajar Murugesan dan anak buahnya sampai babak belur. Ia ngomong kalau dia mencintai Vaishali. Setelah ngomong itu, Govin langsung meninggalkan rumah sakit. Murugesan akhirnya pulang ke rumah. Ia ngomong ke ayahnya kalau Vaishali ada hubungannya dengan Govin. Tambidura langsung memukuli Vaishali dan menanyakan di mana Govin berada. Sementara itu, Govin dan ayahnya pergi ke kantor polisi. Dia meminta izin ke polisi untuk membuktikan kejahatan Tambidurai. Dan polisi menyetujuinya. Govin dan teman-temannya pergi ke markas Tambidurai. Ia menghajar anak buah Tambidurai dan mengoleskan darah ke muka dan badannya. Ia juga pura-pura menancapkan pisau ke dadanya. Govin ngebawa orang yang digebukin tadi ke rumah Tambidurai. Ia masuk ke dalam dan ngomong, ini semua adalah perbuatan Govin. Dan Govin lagi ada di luar. Ngedengar itu, Tambidurai dan anak buahnya langsung keluar untuk mencari Govin. Murugesan nggak bisa lihat Govin karena ketutupan sama asistennya. Panoswami curiga sama Govin. Govin langsung menghajar Panoswami dan pergi ke kamar Vaishali. Ia membawa Vaishali keluar dari rumah Tambidurai. Sementara itu, anak buah Tambidurai sibuk mencari Govin. Mereka memeriksa ke semua arah. Dari atas, teman Govin merekam semua aksi anak buah Tambidurai. Tapi, ketahuan, ia dibacok dan jatuh. Ngelihat itu, Govin langsung menghampiri temannya. Dari tempat yang lain, teman Govin juga merekam kejadian itu. Anak buah Tambidurai mengancam seorang wanita dan melukai tangannya. Tambidurai memerintahkan Govin agar mengembalikan Vaishali. Govin akhirnya menyuruh Vaishali balik ke Tambidurai. Anak buah Tambidurai langsung menyerang Govin. Govin lari menyelamatkan diri. Teman Govin masih merekam kejadian itu. Tiba-tiba Govin menyandera Murugesan dengan sebuah pisau. Ia menusukkan pisau ke tangan Murugesan dan membawanya ke dalam gudang. Govin menghajar anak buah Tambidurai satu persatu. Sementara itu, teman-teman Govin melakukan siaran langsung mengenai kejadian itu dan menyiarkannya di TV. Polisi akhirnya memiliki bukti yang kuat dari siaran TV itu. Mereka akhirnya pergi ke TKP untuk menangkap Tambidurai. Govin masih berusaha menghajar anak buah Tambidurai. Ia membakar sebagian cat yang ada di gudang. Akhirnya, Govin berhasil menghajar Tambidurai dan anak buahnya. Ia dan Vaishali keluar dari gudang dan mengunci gudang itu. Nggak berapa lama, polisi datang dan menangkap Tambidurai. Dan film pun ditutup dengan adegan Govin dan Vaishali pergi ke gua tempat semedi Sannyasin untuk berbulan madu. Terima kasih yang udah nonton video ini. Dan jangan baper ya, ini cuma buat hiburan doang kok. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Dadah.